Kita mulai sekarang tentang bab 8, yaitu uang dan perbankan. Jadi pertama kita akan membahas tentang uang. Nah, yang akan dibahas tentang uang ini ada 7 topik, yaitu uang, apa yang dimaksud dengan uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, teori nilai uang, permintaan dan penawaran uang, serta yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Nah, pertama kita membahas tentang apa itu uang. Nah, pada mulanya sebelum uang itu timbul, jadi awal mulanya itu orang-orang menggunakan sistem barter. Nah, karena sistem barter itu mempunyai kekurangan, sehingga timbullah uang karena untuk mempermudah, jadi karena tuntutan kemudahan dalam mengadakan transaksi dengan pihak lain. Nah, ini sebelum adanya maksudnya ini uang, sebelum adanya uang, seseorang melakukan sistem barter. Namun, dalam barter sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan dan saling menentukan tingkat perbandingan harga yang sesuai. Jadi maksudnya pasti misalkan seseorang ingin beras, yang satunya punya ayam. Nah, karena yang punya ayam ini seseorang yang punya beras ini nggak punya uang, jadi kan ditukar sama ayam. Padahal orang yang pengen punya beras itu kan belinya pakai uang. Tolong bilangin Mbak Vina dong, aku nggak bisa angkat teleponnya. Nah, kemudian karena sulitnya sistem barter itu, maka timbullah uang. Jadi uang itu adalah suatu benda yang diakui masyarakat atau negara untuk dijadikan sebagai perantara dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Jadi jika ingin melakukan pertukaran barang dan jasa itu menggunakan uang. Nah, syarat-syarat uang adalah yang pertama, dapat diterima oleh masyarakat umum, tidak berkurang nilainya, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, memiliki satu kualitas saja dan jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi uang. Nah, fungsi uang ini terbagi menjadi dua. Ada fungsi asli atau primer, yang berikutnya adalah fungsi turunan. Nah, kita bahas satu-satu. Fungsi asli primer atau uang. Fungsi asli atau primer uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang dapat dipertukarkan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan yang kedua, sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai. Jadikan setiap barang selalu memiliki nilai tukar. Nah, nilai tukar masing-masing barang dapat berbeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga nilai tukar barang adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipertukarkan dengan barang lain. Nah, untuk menentukan nilai tukar suatu barang tersebut diperlukanlah suatu alat ukur. Nah, alat ukurnya itu yang bisa dihitung, yaitu uang. Nah, kemudian fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran hutang. Jadi uang itu sebagai alat apabila pada saat penyerahan uang itu tidak diimbangi dengan penerimaan barang lain. Misalkan membayar pajak, membayar denda, membayar hutang, membayar iuran dan menyumbang serta lain sebagainya. Sedangkan turunan uang yang sebagai alat untuk menimbun kekayaan, yaitu
menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih fleksibel daripada menyimpan kekayaan dalam wujud barang. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai alat pemindahan kekayaan. Dengan adanya uang, maka kekayaan bisa dipindah tempatkan dari satu daerah ke daerah lain. Misalkan, memindahkan rumah yang ada di kampung ke kota bisa dilakukan dengan cara menjual rumah yang ada di kampung, kemudian kita membeli baru yang ada di kota. Jadi itu salah satu contoh uang sebagai alat pemindahan kekayaan. Kemudian yang ketiga, kita membahas jenis-jenis uang. Nah, yang sering kita pakai untuk bertransaksi adalah uang logam dan uang kertas. Itu berdasarkan bahannya. Sedangkan berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya itu terbagi menjadi dua, uang kartal dan uang giral atau giro, simpanan di bank. Uang kartal yaitu mata uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral, yang dipercayai masyarakat dan dapat digunakan untuk melakukan pertukaran dengan barang dan jasa. Sedangkan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan perantara cek, giro, atau biliet. Nah, sedangkan berdasarkan nilai, ada nilai penuh dan tidak bernilai penuh. Maksudnya, uang yang bernilai penuh itu yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai yang tertera. Misalkan di kertas itu ada uang 50.000. Jadi ya yang kita pegang sama yang tertera di kertasnya itu sama, itu namanya bernilai penuh. Kalau yang uang tidak bernilai penuh, maksudnya uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai bahannya. Artinya, bahan yang dipakai untuk membuat uang nilainya tidak sebanding dengan nilai nominal uang tersebut. Dengan demikian, nilai uang ini didasarkan pada aspek kepercayaan. Oh, jadi gini, diralat, misalkan kayak gini. Jadi kalau yang bernilai penuh itu nilai uangnya sama nilai bahannya itu sama. Misalkan kayak uang logam 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000. Itu kan logam sama nilai nominalnya itu sama. Sedangkan yang tidak bernilai penuh itu nilai nominal atau nilai yang tertera di kertas atau nilai yang tertera di uang kertasnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai bahannya. Contohnya uang 50.000. Nah, uang 50.000 itu kan nilai bahan kertasnya dari uang 50.000 itu kan lebih kecil dibandingkan nilai uang itu sendiri kan. Jadi kertasnya kan nggak mungkin sampai 50.000. Nah, itu maksudnya tidak bernilai penuh. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan pemakai. Berdasarkan pemakai itu juga terbagi menjadi dua, internal value dan external value. Internal kan berarti dalam, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Dengan kata lain, internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Misalkan, uang sebesar 4.500 mampu ditukar dengan 1 liter premium. Sedangkan yang external value yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar ke mata uang asing. Jadi kalau berdasarkan pemakaian internal value, internal itu bahkan di dalam. Jadi maksudnya uang itu digunakan untuk pertukaran barang atau jasa di dalam negeri. Sedangkan external value, jadi uang itu bisa ditukarkan dengan mata uang asing.
Dengan kata lain, external value adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Kemudian, teori nilai uang. Teori nilai uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama oleh Irving Fisher. Dia berpendapat bahwa untuk mengetahui jumlah uang yang beredar dengan tingkat-tingkat harga umum yang berkaitan dengan daya beli uang. Jadi ini rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. Ini untuk mengetahui jumlah uang yang beredar dengan tingkat-tingkat harga umum yang berkaitan dengan daya beli uang. M itu money, V itu velocity circulation of money, jadi kecepatan peredaran uangnya. P itu price itu harga, yaitu tingkat harga umum. T itu volume of trade, volume perdagangan. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa daya beli uang pada dasarnya ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Sedangkan teori persediaan kas oleh Alfred Marshall itu rumusnya M sama dengan K dikali P dikali Y, di mana M itu money, K itu koefisien. Koefisien itu keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas, dan P itu price, tingkat harga umum, Y itu income atau pendapatan. Jika teori kas oleh Alfred Marshall ini, kesimpulannya bahwa nilai uang akan ditentukan oleh peredaran uang. Sebenarnya sama, hanya beda kalimat. Kalau yang ini kan ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, ditentukan oleh peredaran uang, hanya beda rumusnya. Secara konsep, cara cara untuk menentukan jumlah uang yang beredar itu sama, hanya komponen-komponennya aja yang berbeda. Kemudian permintaan uang. Konsep permintaan uang pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Jadi saya ulang, permintaan uang ini maksudnya adalah suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Nah, permintaan uang ini dikemukakan oleh G.M. Keynes yang menyatakan bahwa hasrat atau motif orang memiliki uang tunai karena didorong oleh 3 motif. Yang pertama adalah orang kenapa ingin memiliki uang? 1. Untuk bertransaksi. Seseorang memiliki uang tunai karena untuk mempermudah dalam membiayai konsumsi sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka keinginan berkonsumsi masyarakat akan semakin besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa permintaan uang kas, jadi maksudnya uang kas ini uang tunai untuk bertujuan mempermudah dalam membiayai konsumsi sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Jadi kalau semakin besar pendapatannya, maka akan semakin besar permintaan uang kasnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk motif berjaga-jaga. Selain masyarakat itu membeli kebutuhan sehari-hari, pasti masyarakat itu juga punya motif berjaga-jaga. Jadi uang itu akan disimpan oleh seseorang untuk membiayai keadaan darurat. Misalkan ketika ada kondisi yang sifatnya mendadak, tiba-tiba sakit. Dan yang terakhir adalah motif spekulasi. Nah, spekulasi ini maksudnya orang yang
ingin memiliki uang tunai untuk memperoleh keuntungan. Misalkan orang memiliki uang supaya dapat membeli surat berharga karena harganya rendah dan berdasarkan ramalan harganya akan naik di kemudian hari. Spekulasi itu kan berspekulasi. Jadi kayak masih contohnya kan tadi surat berharga yang meramal. Jadi spekulasi itu kayak meramal. Masih kira-kira nanti saya dapat segini. Jadi di sini kan contohnya jika membeli surat berharga, nah di kemudian hari itu surat berharganya jika dijual itu akan naik. Jadi dia itu berspekulasi. Jadi itu 3 motif permintaan uang. Jadi yang pertama, seseorang ingin mempunyai atau memiliki uang kas untuk bertransaksi, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk motif berjaga-jaga, jadi untuk membiayai keadaan darurat. Yang terakhir, motif spekulasi, jadi lebih ke keuntungan pribadi, misalkan untuk membeli surat berharga. Yang siapa tahu nanti ternyata setelah dia beli surat berharga, ternyata waktu dijual kembali itu harganya lebih tinggi. Kemudian masih tentang permintaan uang. Menurut Keynes, nilai uang akan tergantung pada pendapatan. Jadi kan tadi jika masyarakat itu pendapatannya tinggi, maka permintaan uang kasnya juga akan semakin tinggi. Nah, Keynes ini menuturkan bahwa nilai uang akan tergantung pada pendapatan dan tingkat suku bunga uang di pasar. Secara sistematis, nilai uang dapat dirumuskan sebagai money dikali FY, kecepatan peredaran uang, sama dengan PY, harga barang dikali TY, barang yang diperdagangkan. Jadi pada dasarnya permintaan uang oleh Keynes yang disebutkan dengan liquidity preference, besar kecilnya tergantung dari tingkat suku bunga. Artinya bahwa makin tinggi tingkat bunga yang terjadi, maka keinginan masyarakat akan uang kas semakin rendah. Dan sebaliknya, jika tingkat suku bunganya itu tinggi pula keinginan masyarakat memegang uang kas. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunganya tinggi, maka rendahnya masyarakat untuk memegang uang kas. Tapi kalau tingkat suku bunganya rendah, maka keinginan masyarakat untuk memiliki uang kas akan tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan uang selain faktor pendapatan, tingkat bunga atau harga dan selera, itu adalah tergantung dengan kekayaan masyarakat, tersedianya fasilitas kredit. Karena dengan semakin banyaknya serta semakin mudahnya fasilitas pengkreditan, maka permintaan akan uang kas akan semakin kecil. Jadi kan orang-orang kan lebih pilih kredit, jadi utang, dibandingkan dengan memiliki uang kas atau uang tunai. Kemudian yang ketiga, harapan tentang harga. Apabila masyarakat memiliki harapan bahwa di kemudian hari harga-harga akan turun, maka ada kecenderungan diri masyarakat untuk menyimpan uang kasnya dengan menunda pembelian. Jadi saya ulangi lagi, harapan tentang harga maksudnya apabila masyarakat memiliki harapan bahwa di kemudian hari harga-harga akan turun, maka masyarakat itu cenderung untuk menyimpan uang kasnya terlebih dahulu. Jadi menunda untuk melakukan pembelian karena mereka itu berharap bahwa harganya itu akan turun. Kemudian yang keempat, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Maksudnya, bila masyarakat memiliki kepastian tentang pendapatan yang akan mereka peroleh, maka di masa datang
permintaan uang cenderung turun, dan sebaliknya. Jika belum ada kepastian tentang pendapatan yang akan mereka peroleh, maka permintaan uang kas cenderung naik. Karena kan jadi kayak nunggu gajian. Oh, nanti gajiannya bulan depan tanggal segini. Nah, kalau memang sudah pasti, ya dia nggak akan ambil uang kas atau uang tunainya. Tapi kalau belum pasti, berarti dia harus simpan, harus punya uang kas kan, maksudnya buat jaga-jaga itu. Jadi, salah satunya untuk motif berjaga-jaga, dan untuk motif yang pertama tadi adalah motif untuk bertransaksi atau memenuhi konsumsi sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah faktor sistem pembayaran yang berlaku. Jadi maksudnya sistem pembayaran ini berhubungan erat dengan proses produksi barang dan jasa. Jika proses produksi yang dilakukan beberapa perusahaan pembayarannya dengan uang kas, maka permintaan uang akan tinggi. Dan sebaliknya, jika pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan bisa secara kredit, maka tingkat permintaan uang kas akan semakin kecil. Nah, itu tadi mengenai permintaan uang. Jadi permintaan uang kas atau uang tunai yang dipegang oleh masyarakat itu ada 3 motif. Tadi motif untuk bertransaksi, untuk kedua untuk berjaga-jaga, dan yang terakhir adalah motif spekulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan permintaan uang itu dipengaruhi atau bergantung kepada pendapatan dan tingkat suku bunga. Maksudnya tingkat suku bunga ini harga, jadi harga di pasaran. Nah, faktor-faktornya seperti yang tadi dijelaskan ada 5. Kemudian kita berikutnya membahas tentang penawaran uang. Jadi permintaan uang, sekarang penawaran. Penawaran uang ini tidak lepas dari uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Uang dalam peredaran itu maksudnya seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Jadi maksudnya walaupun mau melakukan penawaran, jadi maksud kalimat yang poin 1, jadi maksudnya walaupun masyarakat akan melakukan penawaran uang, ini tidak lepas dari jumlah uang yang beredar. Uang yang beredar ini adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Sedangkan konsep penawaran uang lebih ditekankan pada usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Nah, untuk lebih efisien ini, maka bank sentral ini melakukan 2 hal. Yang pertama, menciptakan uang kas dan melakukan clearing antar bank umum. Nah, menciptakan uang kas ini dengan harapan apabila kebutuhan akan uang kas dari masyarakat meningkat, maka bank dapat memenuhinya. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan clearing antar bank umum yaitu proses penyelesaian pembayaran antar bank atas sebesarnya tagihan yang dimiliki masing-masing. Dengan demikian proses lalu lintas pembayaran antar bank menjadi lebih cepat. Intinya penawaran uang ini untuk lebih memudahkan masyarakat. Kan masyarakat yang pertama membutuhkan uang kas, jadi bank sentral ini menciptakan uang kas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lebih kepada clearing antar bank umum, jadi menyelesaikan pembayaran antar bank atau besarnya tagihan yang dimiliki masing-masing, sehingga proses lalu lintas pembayaran antar bank itu akan menjadi lebih cepat. Yang terakhir dari pembahasan uang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral ini adalah lembaga yang memiliki otoritas moneter melalui hak oktroinya, yaitu mencetak dan mengedarkan uang. Jadi bank sentral ini adalah bank yang mencetak dan mengedarkan uang.
Kemudian juga ada pemerintah, pastinya pemerintah ini juga sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Pemerintah melalui Menteri Keuangan atau persetujuan Gubernur Bank Indonesia dapat meminta perum peruri untuk mencetak uang berupa uang kertas maupun uang logam. Kemudian Bank Umum. Bank umum ini juga dapat menciptakan uang giral, tapi ini bukan mencetak atau mengedarkan uang. Sedangkan kalau bank umum itu lebih ke uang giral, yaitu melalui pembelian surat berharga dari masyarakat. Jadi kalau bank umum itu menciptakan uang giral, sedangkan bank sentral itu mencetak dan mengedarkan uang, baik itu uang kertas dan uang logam. Kemudian faktor yang keempat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa pendapatan masyarakat itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Karena pendapatan masyarakat adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula jumlah uang yang beredar. Yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Jadi, tingkat suku bunga itu juga ditentukan oleh bank sentral dan maupun bank umum tinggi yang mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, dan penciptaan kredit baru akan terhambat sehingga jumlah uang beredar akan turun. Jadi tingkat suku bunga itu ditentukan oleh bank sentral. Jika tingkat suku bunganya itu tinggi, akan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Jadi ini tuh kita dapat bunga dari bank, jadi bukan dipotong. Tapi tingkat suku bunga di situ yang dapat bunga dari bank. Nah, jika tingkat suku bunganya itu tinggi, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank, dan penciptaan kredit baru akan terhambat sehingga jumlah uang yang beredar akan turun. Sebaliknya, jika tingkat suku bunganya rendah, maka masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank, bahkan akan mendorong terciptanya kredit-kredit baru sehingga jumlah uang beredar akan bertambah. Yang kedua tentang uang adalah standar moneter. Standar moneter ini yaitu ukuran, ciri-ciri khusus, dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat agar memudahkan pemakaian uang tersebut dalam perekonomian. Atau dengan kata lain, standar moneter adalah patokan atau ukuran suatu benda yang dapat dijadikan sebagai uang dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama adalah standar logam. Standar logam adalah penetapan uang logam tertentu untuk dijadikan mata uang. Nah, itu standar logam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah standar tunggal. Standar tunggal artinya standar tunggal yaitu suatu sistem di mana emas atau perak sebagai standar keuangan suatu negara. Jadi standar tunggal dari uang logam di mana emas atau perak sebagai standar keuangan suatu negara. Standar tunggal itu sendiri terbagi menjadi 3, standar emas penuh, standar inti emas, standar wesel emas. Standar emas penuh artinya sistem keuangan menggunakan uang emas yang berada di masyarakat dan dijamin sepenuhnya oleh penguasa moneter. Standar inti emas, sistem keuangan yang menggunakan persediaan emas dalam negeri yang dijadikan sebagai cadangan untuk pembayaran ke luar negeri. Sedangkan standar wesel emas artinya sistem keuangan oleh bank sentral tidak menukarkan emas dengan uang kertas yang dibawa kepadanya. Jadi kalau standar wesel emas itu sistem keuangan oleh bank sentral tidak menukarkan emas dengan uang kertas yang dibawa kepadanya, yang dibawa kepada bank. Kemudian ada
Yang kedua adalah standar kembar. Standar kembar adalah suatu sistem di mana mata uang emas dan perak dipakai sebagai standar keuangan negara. Sedangkan standar pincang adalah sistem keuangan negara di mana mata uang yang berlaku adalah emas dan perak. Namun, kedua logam tersebut tidak memiliki perbandingan tertentu. Maksudnya, uang emas itu dipakai sebagai dasar keuangan, sedangkan uang perak dipakai sebagai alat pembayar yang sah dan umum tidak boleh membuatnya. Jadi maksudnya standar pincang ini mata uang yang berlaku adalah emas dan perak, namun keduanya ini tidak memiliki perbandingan tertentu. Maksudnya misalkan seseorang ini gemar memegang mata uang emas bukan karena pertimbangan ekonomi, melainkan lebih kesenangan dan ingin memiliki benda tersebut, maka lebih bermanfaat bila benda emas tersebut dijadikan jaminan keuangan dan juga hanya digunakan untuk pembayaran luar negeri. Jadi nggak ada perbandingan yang jelas kalau standar pincang, tapi kalau standar kembar keduanya ini baik mata uang emas dan mata uang perak dipakai sebagai standar keuangan negara, jadi jelas. Kemudian standar kertas yaitu sistem keuangan negara di mana uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan standar gabungan, standar barang gabungan merupakan dasar cadangan mata uang barang. Dasar dari standar ini adalah untuk mengaitkan nilai dolar atau beberapa unit moneter internasional menjadi barang gabungan. Kemudian pengertian tentang bank. Bank ini berasal dari bahasa Yunani yaitu benko, artinya meja. Maksudnya meja ini adalah meja untuk melakukan tukar-menukar uang. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Fungsi dan peranan bank. Fungsi bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat. Dan penyalur dana kepada masyarakat. Sedangkan peranan bank itu sendiri di dalam negeri yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan nasional. Sedangkan peranan bank dalam kegiatan luar negeri adalah sebagai perantara lalu lintas keuangan dalam rangka hubungan moneter dan perdagangan internasional. Kemudian jenis-jenis bank. Bank ini jenisnya yang pertama ada bank sentral yang merupakan pelaksana dari kebijakan moneter, yaitu bank yang mengeluarkan atau mengedarkan uang. Peranan utama bank sentral adalah pengendalian moneter, menjaga kestabilan harga, pengaturan dan pengawasan perbankan, pengaturan sistem pembayaran, untuk mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat. Jadi bank sentral ini peranan utamanya sangat besar karena mengendalikan moneter untuk menjaga kestabilan harga, mengatur dan melakukan pengawasan perbankan serta mengatur sistem pembayaran. Sedangkan Bank Indonesia sebagai bank sentral ini juga memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank-bank yang lain. Kemudian bank umum.
bank umum ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Nah, sekarang kan bank umum itu kan terbagi jadi dua, bank konvensional dan bank syariah. Misalkan bank konvensional itu bank BNI, BRI, sedangkan syariah itu kayak bank syariah, bank Mandiri Syariah, ada BRI Syariah, bank muamalat. Nah, perbedaannya adalah bank umum konvensional fungsi pokok banknya yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran, menciptakan uang giral, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa perbankan. Sedangkan bank umum syariah itu sistemnya itu berdasarkan sistem bagi hasil. Nah, ini berikut adalah perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Menurut falsafahnya, bank konvensional itu ada sistem bunga, sedangkan di dalam bank syariah itu tidak mengenal sistem bunga, yaitu sistem bagi hasil. Kedua, landasan hukumnya ini hanya perundang-undangan dan ketentuan perbankan untuk bank konvensional. Sedangkan bank syariah, hukumnya ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ijma ulama, qiyas dan fatwa Dewan Syariah, serta yang terakhir, hukum positif perundangan dan ketentuan perbankan. Yang ketiga, koridor bisnis. Ini memiliki aspek maisir. Nah, ini ada riba dan gharar. Sedangkan di sini anti maisir, riba dan gharar. Jadi sangat bertolak belakang antara bank konvensional dan bank syariah. Kemudian organisasi pengawasannya ini jika bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan bank syariah ini memiliki dewan pengawas syariah dan dewan pengawas syariah nasional. Yang terakhir, berdasarkan perbedaan operasionalnya, bank konvensional ini dana masyarakat yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Sedangkan bank syariah ini dana masyarakat berupa titipan. Jadi dititipkan dan investasi yang akan mendapatkan hasil sesuai hasil dikelola usaha. Jadi enggak, karena tadi kan sistemnya bank syariah itu kan enggak ada sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Jadi dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang akan mendapat hasil sesuai hasil yang dikelola usahanya. Sedangkan yang kedua, operasional tentang penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek halal haram. Sedangkan di sini, di bank syariah itu dipertimbangkan aspek halal dan haramnya. Kemudian jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan itu seperti yang telah kita ketahui, yang pertama adalah ada jasa transfer, yaitu jasa pengiriman uang antar daerah atau negara yang dilaksanakan oleh suatu bank atas permintaan nasabah. Kedua, jasa diskonto, yaitu jasa yang dilakukan oleh bank dengan cara bank menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Kemudian jasa inkaso, yaitu bentuk jasa dari perbankan yang berupa usaha penagihan wesel atau surat utang atas nama nasabah dari pihak lain. Jadi yang menagihkan wesel atau surat utang ini adalah pihak bank, sehingga nasabah tidak perlu menagih sendiri dan menghemat tenaga dan biaya. Kemudian ada jasa garansi bank, yaitu bank menjamin nasabahnya dalam melakukan perjanjian. Kemudian jasa penawaran tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Ada jasa kartu kredit, yaitu alat pembayaran pengganti uang tunai. Jadi masyarakat jika mempunyai kartu kredit ini nggak perlu menyimpan uang cash atau uang tunai di dompetnya banyak-banyak, cukup menggunakan kartu kredit. Kemudian jasa cek perjalanan,
yaitu bank ini juga menyediakan cek perjalanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi selama dalam perjalanan. Kemudian ada jasa valuta asing yang sering disebut dengan money changer, yaitu melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang asing menjadi rupiah atau sebaliknya, rupiah menjadi mata uang asing. Dan yang terakhir, jasa penyediaan ATM, Automatic Teller Machine. Ini itu untuk menindaklanjuti atau melengkapi adanya jasa kartu kredit. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter. Yang pertama, gambaran umum kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi pemerintah ini juga membentuk kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besar moneter dan suku bunga, jadi supaya nggak terlalu tinggi, agar mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan atau efisien. Kemudian kebijakan moneter di Indonesia ini, kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dapat dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu kebijakan moneter kualitatif dan kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kualitatif ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk himbauan moral kepada para pemimpin bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Itu adalah kebijakan moneter kualitatif, jadi kebijakan di mana Bank Indonesia atau bank sentral itu menghimbau kepada para pemimpin bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia secara moral. Sedangkan kebijakan moneter kuantitatif yaitu dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar melalui pengendalian besaran moneter yang berwujud angka-angka atau kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu lebih kepada moral, jadi mengingatkan pemimpin bank umum untuk mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Sedangkan kuantitatif itu lebih kepada angka-angka atau berwujud angka, yaitu kebijakan tentang jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter di Indonesia ini diarahkan untuk mengatasi terjadinya inflasi dan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga. Nah, beberapa upaya yang dilakukan adalah penerapan sasaran inflasi, kebijakan moneter menengah ke depan, dan transparansi serta akuntabilitas. Nah, itu tadi adalah mengenai tentang uang dan bank. Bagaimana, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita membahas soal tentang bab sebelumnya, yaitu bab 6.
Halo, bagaimana Ibu Susi? Apakah ada pertanyaan tentang uang dan bank? Jadi, jika tidak, kita akan membahas tentang latihan 1 bab 6. Karena kan kita dari kemarin belum membahas soal. Jadi kita coba untuk membahas soal. Latihan 1 latihan 1 atau Romawi 1 tentang bab 6. Pertanyaannya adalah perhitungkan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa itu adalah merupakan ciri pendekatan pengeluaran. Karena di sini ada kata kuncinya di pertanyaannya, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran. Jadi jawabannya adalah C, pendekatan pengeluaran. Kemudian nomor 2, pada penggunaan metode pendapatan besarnya pendapatan nasional suatu negara akan sama dengan E, yaitu penjumlahan dari sewa, bunga, upah, dan laba. Jadi diingat-ingat bahwa metode pendapatan itu besarnya dari penjumlahan sewa ditambah bunga ditambah upah dan laba. Kemudian pertanyaan nomor 3, GDP atau Gross Domestic Product akan naik apabila A, investasi sebagai sektor produksi bertambah. Sedangkan nomor 4 itu hitung-hitungan. Diketahui negara X pada tahun 2000 memiliki data sebagai berikut, yaitu laba yang ditahan 360.000, pajak langsungnya 60.000, penyusutan modalnya 4.000, dan pajak tidak langsungnya 20.000. Berdasarkan data di atas, maka besarnya NNI adalah, dari data yang diketahui ini tidak semuanya yang akan kita pakai, karena kita akan menghitung NNI, yaitu rumusnya laba ditahan ditambah dengan dikurangi penyusutan modal dan pajak tidak langsung, yaitu 336.000. Tapi di sini enggak ada jawabannya, adanya 236. Sedangkan yang nomor 5, setelah diketahui ini, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pendapatan. Tadi kan nomor 2, metode pendapatan itu sewa ditambah bunga ditambah upah ditambah laba. Berarti dari data yang telah didapatkan, kita pilih sewa itu yang mana? Sewa tanahnya 1 juta. Kemudian upah tenaga kerjanya itu 500.000. Kemudian bunga modalnya 200.000. Dan terakhir adalah laba pengusaha itu 10.000, sehingga jika ditotal jumlahnya 1.710.000, yaitu jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6 itu
komponen pendapatan nasional, yaitu yang mana saja? Nah, ya, jawabannya adalah E, 2, 4, dan 1. Nomor 2 adalah investasi, keempat itu bunga modal, yang pertama adalah gaji. Kemudian nomor 6 yang berikut, jadi di sini 6-nya ada 2. 6 yang satunya adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi Indonesia yang ada di luar negeri dengan pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi asing di Indonesia, itu disebut dengan pendapatan neto luar negeri atas faktor produksi. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 7, pendapatan yang dibelanjakan itu adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9 dari tabel di atas yang merupakan komponen pendapatan nasional adalah yang pertama dari kolom A, yaitu sewa, berarti A2. Kemudian B, dari kolom B itu adalah upah gaji, berarti B1. Kemudian dari kolom C yaitu bunga modal, berarti C3. Kemudian dari kolom D adalah keuntungan, D1. Berarti jawabannya nomor 9 adalah C. Nah, kemudian nomor 10, itu soalnya setelah diketahui maka yang ditanyakan berapa besarnya personal income. Nah, sebelum kita mencari personal income, kita menghitung dulu NNI ditambah dengan transfer payment, kemudian dikurangi dengan pajak perseroan, laba ditahan, dan iuran jaminan nasional. Jadi 900 ditambah 40. Kemudian hasil dari penjumlahan itu dikurangi 50, dikurangi 150, dan dikurangi 30. Sehingga hasilnya $710. Nomor 11, rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan, yaitu yang B. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nomor 12, berapakah personal income? Nah, sama juga pertanyaannya personal income. Nomor 12 itu, sebelum menghitung personal income, ini tahapannya kita harus mencari NNP terlebih dahulu, kemudian mencari NNI, dan terakhir mencari personal income. NNP itu GNP dikurangi penyusutan, 350 miliar dikurangi dengan 35 miliar, hasilnya 315 miliar, yaitu NNP. Nah, NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung, yaitu 315 miliar dikurangi 65 miliar, hasilnya 250 miliar. Kemudian PI, maka PI-nya adalah NNI ditambahi dengan pembayaran pindahan atau transfer payment, yaitu 250 ditambah 20 miliar. Jadi hasilnya 270 miliar. Jadi jawabannya adalah C. Sepertinya ini belum masuk semua. Jadi minggu depan kita, nah ini
Jadi berikutnya ya, ternyata ada nomor 13 itu ditanyakan NNI-nya. Nah, sebelum mencari NNI kita harus mencari NNP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara GNP dikurangi dengan penyusutan. Berarti 24.000 juta dikurangi dengan 20.750 juta. Hasilnya 21.250 juta. Kemudian setelah ketemu NNP 21.250 juta, maka mencari NNI dengan cara NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP ini 21.250 juta dikurangi 3 juta. Hasilnya 18.250 juta. Maka jawabannya adalah B. Nomor 14. Diketahui data-data sebagai berikut dalam miliaran rupiah. Ditanyakan yaitu berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pendapatan. Nah, hasilnya adalah sewa ditambah R itu sewa, rent, wages itu gaji 250.000, I itu interest bunga modal 40.000, kemudian terakhir P price. P itu profit di sini maksudnya, yaitu 50.000. Jadi totalnya 370.000. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 15, berdasarkan data penggunaan GDP tahun 1992 atas dasar harga konstan tahun 1983 dalam miliaran rupiah, berapa perhitungan pendapatan nasional pada tabel di atas adalah perhitungan dengan metode. Jawabannya adalah A, metode pendekatan pengeluaran. Jadi kalau metode perhitungan dengan metode pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan semua pengeluaran seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, perubahan stok, ekspor, dan dikurangi dengan impor barang dan jasa. Kemudian nomor 21. Jadi dari 15 langsung di sini langsung nomor 21. Kecenderungan naiknya harga barang pada umumnya secara terus-menerus akan berakibat ketidakseimbangan antara arus barang dan arus uang. Ini adalah pengertian dari, jadi kalau secara terus-menerus, turunnya secara terus-menerus itu adalah inflasi. Jawabannya berarti A. Kemudian nomor 22, adanya tuntutan dari kaum buruh akan kenaikan gaji atau upah yang menyebabkan tingkat kenaikan harga cenderung tidak terkontrol di masa yang akan datang, maka disebut dengan inflasi cost push inflation atau close inflation. Jawabannya berarti yang mana? Yaitu yang betul adalah cost push inflation. Adanya tuntutan dari kaum buruh atas kenaikan gaji yang menyebabkan tidak terkontrol di masa yang akan datang, ini disebut dengan cost push inflation. Dan yang nomor 23, golongan yang dirugikan apabila terjadi inflasi. Golongan yang dirugikan apabila terjadi inflasi adalah dari pilihan ganda A, B, C, D, E ini lebih tepat pada penerima upah tetap. Jadi yang dirugikan jika terjadi inflasi adalah penerima yang menerima upah tetap atau gaji tetap. Dan terakhir nomor 24, berdasarkan kurva di atas, inflasi yang tergambar adalah jadi antara demand dan supply, yaitu B, cost push inflation. Jadi minggu depan PR-nya yang bab 7 kan belum dibahas. Jadi nanti minggu depan kita susul bab 7. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.